Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adikku semua. Perkenalkan, nama kakak adalah Sifana Risanur Ulum. Pada video kali ini, kakak akan memberikan tips untuk membuat suasana belajar dari rumah tetap menyenangkan. Kita simak sama-sama yuk. Let's go. Tips yang pertama yaitu sediakan tempat yang nyaman untuk belajar. Banyak dari kita memilih belajar sambil rebahan di kasur. Rebahan di kasur memang nyaman, tetapi nyaman untuk beristirahat dan untuk tidur. Pilihlah tempat duduk untuk belajar. Usahakan tempat duduk memiliki sandaran dan busa yang nyaman untuk duduk. Selain itu, sediakan meja yang posisinya tidak terlalu rendah dan tidak terlalu tinggi dari posisi dudukmu. Tips yang kedua yaitu sediakan alat-alat yang digunakan untuk belajar secara daring. Jika kamu terbiasa meminjam alat-alat untuk belajar kepada teman saat di kelas, saat ini sudah saatnya kamu menyiapkan sendiri alat-alat tersebut. Alat-alat yang mendukung belajar bisa membuatmu mudah untuk belajar. Jangan sampai alat-alat tersebut tidak kamu perhatikan sehingga bisa mengganggumu saat belajar. Apa saja alat yang dibutuhkan? Selain buku dan alat tulis, saat belajar daring, kita memerlukan laptop, gadget, serta jaringan internet yang terhubung. Tips yang ketiga yaitu pastikan koneksi internet baik. Untuk menyiapkan segala materi pembelajaranmu, hal lain yang mesti diperhatikan saat belajar dari rumah adalah koneksi internet. Koneksi internet yang baik akan memudahkanmu untuk tetap terhubung dengan guru maupun dosen saat belajar dari rumah. Kamu tidak harus memasang jaringan internet di rumahmu. Kamu bisa menggunakan jaringan internet lewat handphonemu. Pastikan juga provider teleponmu menjangkau daerah tempat tinggalmu. Tips yang keempat yaitu sediakan cemilan. Kegiatan belajar tentunya akan membuat tenaga terkuras. Meskipun secara fisik tak banyak bergerak, tetapi belajar menguras tenaga karena berpikir. Supaya tetap semangat dan tidak lelah saat belajar, sediakanlah cemilan secukupnya. Siapkan cemilan seperti kacang-kacangan, buah-buahan, dan cemilan berkalori tinggi lainnya, atau snack kesukaanmu agar suasana hatimu selalu senang. Tips yang kelima, jauhkan benda yang membuatmu kurang fokus. Belajar di rumah pasti tak akan luput dari gangguan-gangguan yang membuatmu kurang fokus. Gangguan bisa datang dari televisi, mainan, maupun smartphone kita. Rumah memang sejatinya adalah tempat untuk tenang dan beristirahat, sehingga bisa mengganggumu untuk fokus belajar. Saat ini, kurangilah akses ke kegiatan-kegiatan yang bisa mengganggumu belajar di rumah. Tips yang terakhir atau yang keenam, pastikan ruangan belajarmu punya pencahayaan maksimal. Supaya mata dan kepalamu tidak pusing saat pembelajaran daring, perhatikan pencahayaan di tempatmu belajar. Jangan sampai ruanganmu minim pencahayaan karena bisa membuat matamu rusak dan kepalamu pusing. Selain itu, belajar di tempat yang redup atau cenderung gelap akan membuatmu malas. Matamu akan bekerja keras untuk melihat sehingga lama-kelamaan akan membuat mata cepat letih dan mengantuk lebih cepat. Nah, tadi adalah tips-tips yang bisa kakak berikan untuk membantu adik-adik belajar di rumah tetap menyenangkan. Maaf ya jika ada salah kata yang sudah kakak ucapkan. Terima kasih sudah melihat video ini sampai akhir. Tetap semangat belajarnya, tetap berkarya, jangan batasi kreativitas. Kakak pamit undur diri, semoga kita bisa bertemu kembali di video yang lainnya. Terima kasih, bye-bye.